Headphone yang lagi mengguncang jagat per-headphonean sekitar budget under 5 juta dan gue ngerti kenapa. Spoiler head dari semua Vio yang gue pernah review, headphone dan beberapa lainnya, rasanya ini headphone Vio yang gue paling suka. Justru walaupun ini salah satu yang mungkin paling murah di budget sekitar 2,5 jutaan. Dan kalau kalian tertarik pengen beli sendiri setelah review nanti, gue kasih juga link Tokopedia di deskripsi di bawah. Ini kalau nggak salah masih pre-order ya. Ini kalian bisa langsung dapetin dari distributor resmi, jadi nggak usah takut tentang link ini. Seperti biasa, gue akan breakdown review ini mulai dari build, fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya. Sebelum membahas lebih jauh, gue pengen appreciate banget nih ya dari Vio ini sendiri, karena dia kasih satu, itu hard case yang bahannya cukup bagus. Ini bisa bikin headphone ini gampang dibawa, gede gini, dan lu dapetin dua kabel, satu yang kabel sebenarnya build-nya sama ya, sama-sama tebel gini, rada kaku. Cuman satu itu pakai single ended dan dapetin adapter untuk ke ini jack besar 6,3 mm, jadi untuk ampli biasanya ya. Dan satu lagi yang jack 4,4 balance, ini yang gue lagi pakai sekarang. Sebenarnya kalau gue pribadi lebih suka misalnya daripada punya dua kabel seperti ini, mendingan satu aja, cuman bisa diganti-ganti jacknya. Tapi gue nggak tahu kenapa begini, ya it is what it is. Overall ya oke lah, at least dapetin banyak hal dan gue sangat suka. Terutama lu dikasih case ini, jadi gampang dibawa. Oke, mari kita bahas secara build quality yang gue bisa bilang cukup oke di harganya. At least gue nggak ngerasa ada bahan plastik yang ringan di setel pun plastik yang tipis. Gue ngerasa overall construction-nya bagus. Ini dia headband-nya pakai bahan metal jelas, lalu hinge-nya juga metal. Overall ear cup-nya itu bahannya satu kayu di sini dan juga bagian sininya seperti plastik tebal. Overall good ya. Ini di bagian lapisan atasnya ini leather, protein leather, dan juga bagian dalamnya ini kayak rada apa ya, keset-keset begini semacam kayak Alcantara mungkin. Lalu ada plastik juga di sekitar sininya, tapi sekali lagi plastiknya berasa tebal. Untuk pengaturannya semuanya pakai bahan metal, hinge-nya metal, bisa digerakin seperti ini dan sedikit ke kanan kiri depan belakang begini ya. Ini ada sedikit bagian pegasnya, jadi kalau misalnya kayak gini nanti dia kayak balik lagi gitu loh ini ya. Lalu kemudian untuk paddingnya sendiri ini hybrid, di bagian luarnya semacam protein leather, sini pakai fabric dan dalamnya lagi protein leather lagi. Ya, ini kelihatan ini R dan L-nya di sini. Ini angled pads. Jadi lihat ya, di bagian belakangnya lebih tebal dibandingkan bagian depannya. Sementara kabelnya yes ini detachable, kalian bisa cabut. Tuh, lihat seperti ini. Ya, sudah gue tunjukkan ya, kalian makanya dapat dua kabel kanan kiri seperti ini. Jadi ya overall secara build quality jelas cukup oke. Sedikit tambahan, gue ngerasa mungkin sedikit weak points-nya itu ada di antara ini ya, antara hinge di headband-nya ini, konektornya, karena cuman dipakein semacam screw kecil. Jadi gue tidak merekomendasikan ini headphone dipakai sebagai DJ style. Maksud gue cuman satu yang dipasangin di kuping, satu lagi dibilangin goyang-goyang gitu, karena mungkin akan memberatkan bagian sini. Gue sarankan penggunaannya normal saja, dua-duanya dipakai dan dua-duanya dipegang ketika kalian menggunakannya. Secara fit sendiri jelas ini headphone yang cukup gampang, kalian tinggal bisa atur mau seberapa tinggi ini headbandnya. Dan kalau dibuat gue ini segini, dia untungnya tidak terlalu berat. Lalu kemudian weight distributionnya oke, gue pakai kacamata dan nggak pakai kacamata nggak terlalu ada kerasa beda suara. Jadi untuk yang kalian yang pakai kacamata ini lumayan headphone ini lumayan kacamata friendly. Lalu ya overall secara fitting sih enak-enak aja, gue bisa pakai berjam-jam tanpa komplain. Cuman memang ini adalah headphone over ear yang close back, jadi dia lumayan pengap kalau misalnya kalian nggak pakai AC, jadi sangat disarankan digunakan di tempat yang ber-AC. Sama kabel ini tipe kabel yang memang cukup tebal, jadi mungkin nggak enak buat jalan-jalan kali ya. Tapi selain itu overall gue bisa pakai ini berjam-jam tanpa komplain. Oke, secara frequency response yes, gue bisa bilang gue nggak bisa ngukur dia, gue nggak punya alatnya. Cuman at least dari beberapa source di internet bisa dilihat bahwa cukup konsisten hasilnya, dia punya measurement yang sangat bagus. Satu bisa dikategorikan sebagai maybe neutral warm-ish. Dia punya bass yang dalam, sub bass-nya tuh dalam, tapi fokusnya ke sub bass. Jadi bukan mid bass yang nonjok banget, tapi kedalaman bass, rumble, dum, itu bisa dapet. Dan juga area vokalnya, ear gain-nya sangatlah balance, jadi nggak berasa ada vokal cewek ataupun vokal cowok yang terlalu maju gimana-gimana ataupun mundur gimana-gimana. It's overall really well balanced. Gue enjoy dengar semuanya. Timbre vokalnya juga bagus, natural, suara lu ngerasa gitu. Ini dynamic driver yang bagus suaranya.
Dan juga memang ada peak di lower treble sekitar 6 kHz. Nah itu memberikan sedikit tambahan ekstra detail, ekstra presence dari lower treble, bikin beberapa kata itu terasa jelas banget pengucapannya. Tapi nggak bohong kalau misalnya untuk beberapa lagu yang rekamannya jadul ataupun lagu yang tajam banget, contohlah Son of Man, Tarzan ya, Phil Collins, itu berasa agak kasar di sini. Cuman nggak nyampe nyakitin banget karena ini headphone ya. Headphone itu beda sama IEM yang masuk banget ke telinga lo. Kalau Sibilan tuh berasa kayak nyakitin banget. Ini nggak terlalu dan masih jelas, gue yakin kebanyakan orang bisa tahan. Dan treble-nya juga cukup smooth dan nggak ada berasa pick-pick aneh di sini. Overall amazing balance banget di harga under 3 juta. Rasanya ini yang paling mendekati netral yang bener buat gue, netral bit warmth mungkin ya, kerasa timbre-nya lumayan warm gitu. Overall secara tuning sih gue bener-bener gak ada protes sama sekali, it's just amazing, gila tuningannya seperti ini sih. Nah secara teknikal juga bagus, cuman gue harus ngomong gini, di perbandingan harga segini kan lawannya ada planar ya, HM400 SE ataupun semacam HiFiMan Closeback, HiFiMan Sundara Closeback. Nah buat gue sebenarnya secara level resolusi ini bisa di level yang sama loh. So it's good. Jadi jangan meremehkan dynamic driver yang digunakan VIO ini. It's definitely really good. Bahkan imaging and positioning dari suara-suara gue lebih mendapatkan itu di VIO FT1 ini dibandingkan dari HM400 SE ataupun Sundara Closeback yang secara soundstage buat gue lebih kerasa kayak 2 dimensi. Ini kerasa lebih 3D dan lebih ada depth-nya. Cuman memang nggak bohong, kalau misalnya lagunya butuh kecepatan tinggi banget, transient speed dari planar sedikit lebih baik. Jadi mungkin ini terasa transientnya aja sedikit lebih lambat dibandingkan planar yang gue sebutin tadi. Tapi as an overall gue menempatkan di level yang sama. Nah dibandingkan aja langsung, dibandingkan dengan HM400 SE, gimana HM400 SE lebih berat di drive, jauh lebih berat, lebih untuk propernya ya, ini lebih gampang dan lebih gampang proper. HM400 SE juga berasa lebih tipis suaranya dan overall lebih artificial. So overall gue nggak bisa ngomong apa-apa lagi, ini lebih gampang di drive, lebih bagus secara overall dan lebih balance, yes. Kecuali lu suka planar ala HM400 SE banget gitu ya. Cuma kalau gue sih jelas lebih pilih VFT ini sekarang. Dibandingkan dengan Sundara Closeback yang jadi favorit gue tahun kemarin, gue ngerasa construction-nya sedikit lebih baik di HiFiMan Sundara, terutama di bagian hinge ini. Secara kenyamanan gue bisa ngomong dua-duanya serupa. Cuman secara suara, HiFiMan Sundara itu agak unik karena dia agak laid back di bagian upper mid range-nya. Jadi HiFiMan Sundara mungkin sedikit lebih romantic, suara dengerin untuk vokal-vokalan gitu kayak lebih bening karena tension speed-nya tinggi, tapi juga lebih nyantai vokalnya, makanya gue bilang lebih romantic gitu buat dengar-dengar lagu yang slow. Cuman kalau misalnya kita ngomong secara all-rounderness, itu lebih proper tuningan dari si VIO FT1 ini karena dia punya upper mid gain yang lebih maju, jadi dengerin vokal-vokal yang energik, extension dari vokalnya lebih terasa di VIO FT1 ini. So what can I say? Pada kesimpulannya ya gue mungkin agak seolah nge-shill barang ini, tapi emang segitu sukanya gue sama barang ini. Dan bahkan mungkin ya kalau misalnya gue lagi nggak ada semua ini barang headphone ataupun IEM, sekarang gue disuruh beli headphone under 10 juta, ini harga cuma 2,5 juta atau 3 jutaan, gue bakal pilih ini karena sebegitu enak penggunaannya. Satu, untuk orang yang suka jalan-jalan, lu udah dapetin hard case seperti ini yang basically bisa dibawa kemana-mana, kabelnya juga oke lah, lu dapet dua, malah dapetin kabel balance dan dia nggak terlalu sulit di drive, nggak ada timbre aneh, suaranya well balanced overall, sub bass dapet, vokal dapet, treble juga nggak nyakitin telinga kayak, lalu imagingnya juga bagus. Gue nggak tahu mau kritik apa, it's just so good. Mungkin kritisnya malah kenapa nggak VIO bikin yang lebih baik daripada ini di budget atasnya gitu. At least tuningannya seperti ini gitu. Karena di atasnya dia seperti VIO FT5 itu tuningannya beda lagi, malah lebih niche. This is the best tuned VIO headphone ever dan budgetnya cuma 2,5 juta. Kenapa VIO nggak ada dulu bikin kayak gini gitu untuk yang budget lebih mahal? Oke, overall ya gimana nggak gue bisa rekomendasikan ya, sangat recommended di budget 2,5 juta. I'm happy to say ini ternyata ada juga headphone 2,5 jutaan yang bukan harga diturunin kayak si HiFiMan Closeback, tapi beneran value-nya luar biasa, suaranya asik, and I love it. Thank you for watching, dan sekali lagi kalau misalnya kalian pengen beli sendiri, gue kasih link Tokopedia di description di bawah. Great job VIO, love it.